Shalom anak-anak. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Ketapang. Apa kabar semuanya? Miss Titi, Miss Melan, berharap anak-anak dan semua keluarga sehat dan sukacita ya. Nah, mungkin di antara kalian sudah mengenal Miss Titi, Miss Melan, dan Mr. Aseng. Tetapi ada juga mungkin yang masih bertanya-tanya atau baru sekarang melihat Miss dan Misternya. Nah, sekarang Miss dan Mister mau memperkenalkan diri. Kami semua itu dari Guru TK Kristen Ketapang, Jakarta. Nah, anak-anak tahu Sekolah Kristen Ketapang itu adalah bagian dari Gereja Kristus Ketapang. Kita sama-sama melayani ya. Baik, Miss dan Mister mengajak kalian semua untuk mempersiapkan Alkitab dan tentu saja hati kita untuk mengikuti kebaktian. Oke? Oke, Miss. Mari anak-anak kita sama-sama untuk mengambil waktu bersaat teduh. Selesai. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak? Selain hari Minggu, saat ini kita mau merayakan acara spesial apa ya? Miss Titi, Ya, Miss. aku tahu. Pasti ada hubungannya dengan topi nyala api yang kita pakai ini ya. Betul, Miss Melan. Ayo, anak-anak ada yang tahu apa ya? Benar sekali, Pentakosta. Nah, anak-anak, Pentakosta itu mengingatkan kita pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur ketika minggu lalu kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan. Kita tidak ditinggal sendiri oleh Tuhan kita. Roh Kudus datang dan tinggal di hati kita bagi setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, mari sekarang kita mau menyapa Tuhan Yesus dengan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi anak-anak kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima
anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini. Tuhan, sebentar kami akan ibadah bersama. Berkati ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak yang taat dan menjalankan perintah-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, kita semua masih semangat ya. Miss dan Mister mau mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bergerak dan kita nyanyikan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Boleh ikutin gaya Miss dan Mister ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, anak-anak, setelah kita menang atas setiap dosa kita, saatnya kita akan berubah dengan menyanyikan lagu pujian Aku Berubah. Lagu ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dengan kehadiran Roh Kudus yang tinggal di hati kita, menolong kita untuk berubah. Yuk sama-sama kita nyanyi Aku Berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Berubah
saya Joy. Joy dan teman-teman Joy dari sekolah dan kelas KB sekolah Kristen Ketapang 1 mau nyanyi. Ikutin Joy ya dan teman-teman Joy. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita mau menyanyikan dulu satu pujian, Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Kak Santi dari Pos Kelapa Gading akan memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak. Yuk, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang menerangkan hati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, siapa yang pernah dijanjikan untuk mendapatkan hadiah?
Pasti semua anak-anak pernah ya. Nah, kalau sudah dapat janji begitu pasti anak-anak menanti-nantikan dong ya. Menunggu nih kapan nih hadiahnya nih mau dikasih nih. Nah, anak-anak hari ini juga murid-murid Tuhan menerima janji dapat hadiah dari siapa? Dari Allah Bapa. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 1 ya. Anak-anak masih ingat? Belum lama ini kita merayakan hari Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan yang sudah mati menggantikan kita di kayu salib. Tuhan itu pada hari yang ketiga telah bangkit. Dan ia hidup anak-anak selama 40 hari. 40 hari Tuhan menyatakan dirinya kepada semua orang, murid-murid dan juga orang banyak bahwa ia benar-benar hidup. Nah, satu hari waktu Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan berkata demikian anak-anak di Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Wah, Bapa menjanjikan sesuatu untuk mereka ya. Nah, apa janjinya itu ya anak-anak? Nah, di ayat yang ke-8 Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, anak-anak, sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus terangkat ke sorga ya anak-anak. Dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Anak-anak bisa bayangkan waktu mereka lagi bersama-sama, Tuhan berkata demikian, tiba-tiba Tuhan terangkat ke sorga naik. Dan murid-muridnya bengong melihatnya anak-anak. Mereka masih terheran-heran. Lah, kok Tuhannya naik ke atas. Dan tiba-tiba hilang ditutup oleh awan. Lalu mereka masih terbengong-bengong begitu, tiba-tiba ada 2 orang malaikat berdiri dekat mereka. Lalu malaikat ini berkata, "Hei, orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wah, anak-anak, waktu mereka mendengar itu, mereka sukacita sekali. Lalu cepat-cepat mereka turun pergi ke Yerusalem. Mereka kan Tuhan Yesus bilang kan, mereka harus tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Sebab itu mereka cepat-cepat pergi ke sana ya. Nah, anak-anak, pada satu hari, di hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50, mereka ada di satu tempat anak-anak. Tiba-tiba waktu mereka lagi berkumpul, mereka mendengarkan suara angin yang keras sekali meniup di dalam rumah itu. Lalu mereka semua terheran-heran karena mereka melihat di atas kepala teman-teman mereka ada nyala api yang seperti lidah anak-anak. Nah, hinggap di atas kepala mereka. Tetapi waktu api itu ada di atas kepala, yang herannya itu rambut mereka gak kebakar anak-anak. Ternyata setelah itu di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi anak-anak, Bapak berjanji kepada mereka bahwa Bapak akan mengirimkan seorang penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Dan
Roh Kudus itu mereka perlukan, karena Roh Kudus itu yang akan mengingatkan mereka akan segala apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka sebelumnya. Nah, anak-anak, benar, janji itu ditepati oleh Bapa. Pada hari Pentakosta, waktu mereka berkumpul, Bapa mengirimkan Roh Kudus kepada mereka semua. Masing-masing Roh Kudus itu tinggal di dalam mereka. Dan pada saat itu mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak pernah pelajari, anak-anak. Sehingga orang-orang di Yerusalem yang pada saat itu sedang berkumpul, yang datang dari tempat-tempat lain, yaitu dari Parsia, dari Media, dari Elam, dari mana-mana, mereka boleh mendengar bahwa apa yang diajarkan oleh murid-murid itu bersaksi. Mereka bersaksi mengenai Tuhan Yesus dalam bahasa mereka masing-masing. Sehingga mereka mengerti, anak-anak, bahwa Tuhan Yesus yaitu Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini dan mati menggantikan kita orang-orang berdosa dan sudah bangkit di hari yang ketiga. Mereka jadi percaya, anak-anak. Lalu anak-anak masih ingat gak Petrus? Iya, Pak Petrus yang dulu pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Yaitu dia begitu ketakutan. Dia gak mau orang lain kenal bahwa dia adalah murid Tuhan yang mengikut Tuhan Yesus. Dia bilang dia tidak kenal Tuhan Yesus karena dia takut sekali. Tetapi anak-anak, sejak Roh Kudus ada di dalam dia, Pak Petrus jadi berapi-api. Dia jadi berani bersaksi mengenai Tuhan. Lalu dia berkata kepada orang banyak itu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kita semua. Lalu orang-orang itu berkata, lalu apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah, mereka semua yang mendengar khotbah Petrus memberikan diri mereka. Mereka bilang mereka mau percaya dan mereka mau dibaptis. Lalu mereka memberikan diri mereka dibaptis. Dan anak-anak, jumlah mereka begitu banyak. Ada 3.000 orang yang percaya pada hari itu, anak-anak. Wah, puji Tuhan ya. Nah, anak-anak, orang-orang itu bersukacita. Sejak itu mereka berdoa. Mereka berkumpul berdoa, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Mereka semangat sekali, anak-anak. Dan mereka bersaksi kepada sebanyak orang bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kita. Itu pekerjaan Roh Kudus, anak-anak. Roh Kudus yang menguatkan akan kita murid-muridnya, akan kita anak-anaknya, untuk bersaksi seperti yang Tuhan mau. Kita bersaksi dimanapun kita berada. Kita bisa bersaksi kepada teman kita di sekolah. Kita bisa bersaksi kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah. Kita bisa bersaksi kepada orang tua kita, kepada mama papa kita, atau kepada mbak kita yang ada di rumah. Kita boleh bersaksi kepada oma opa kita. Kita boleh bersaksi kepada siapapun. Ya anak-anak, seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Nah anak-anak, hari ini kita sukacita karena kita merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus penolong buat kita semua. Mari kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari Roma 1 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya anak-anak, kita akan memberitakan Injil
Injil itu adalah kekuatan yang menyelamatkan kita orang yang percaya. Oke, anak-anak, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Dan kita semua mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus, biarlah Engkau menguatkan kami semua, agar kami boleh memberitakan Injil Tuhan kepada siapapun yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan memberkati. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentunya minta tolong papa atau mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Nah, anak-anak sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan itu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, kami boleh melayani Engkau lebih dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mengasihi Engkau Tuhan dengan hati kami yang paling dalam. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak yang mengikuti sekolah minggu di Gereja Kristus Ketapang. Walaupun Tuhan kami bersekolah minggu secara online, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami, baik kami yang ada di rumah ataupun di mana saja. Kami tetap merasakan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang mendampingi mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, agar mereka juga Tuhan boleh bersama-sama melayani dengan anak-anak yang mereka dampingi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga menyertakan doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, agar setiap permasalahan yang dihadapi Tuhan boleh terselesaikan. Teristimewa Tuhan untuk masalah COVID-19 ini Tuhan, campur tangan Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa dan negara kami, agar kami Tuhan boleh terbebaskan dari penyakit atau virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Ampuni Tuhan akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak, kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus